iya saya selalu dengar-dengar kayak kayak TikTok ini sering buka-buka kayak kakak Elia, kak Agatha, kak itu Rudi gitu sering saya dengar-dengar bawa tidur nggak pernah nonton itu tuh aja gitu. Jadi sekarang kok terlambat ya karena gini tentang Tritunggal taunya baru sekarang kalau dulu saya pikir Yesus lain, Allah lain gitu. Nah, jadi ya kayaknya sekarang baru ngerti, baru pahamnya gitu. Mungkin karena dulu kan kebanyakan ke sawah tuh gadis kan. Jadi tentang agama pergi gereja pulang nggak ada. Ibaratnya kan gitu-gitu aja, ilmunya kurang gitu. Jadi ibaratnya berumah tangga pun karena mikirkan biar ada bantu ekonomi keluarga. Ya si orang tua pun ngomong ya udah nggak apa-apa kalau mau masuk Islam nggak apa-apa, tapi dengan syarat adik-adiknya disekolahkan semua gitu kan. Sedangkan orang tua pun sakit-sakitan. Ya udah gitu. Jadi kebetulan saya ada kawan juga, saya orang GBI dulu, udahlah coba baptis suamimu mana tahu mau. Jadi saya kayak kasih syarat, saya mau masuk Islam, mau dibaptis ya gitu. Ibaratnya saya gini, takut nanti kalau aku masuk Islam salah, yang penting udah dibaptis dulu lah suami nanti. Kalaupun kan pernah Kak Agatha ngomong gini juga, saya percaya Yesus tapi saya nggak dibaptis nggak apa-apa, nggak boleh masuk ke enggak harus dibaptis dulu. Ah ya udahlah suamiku kan udah dibaptis, ha jadi perasaannya udah kayak gitu aja gitu. Udah dibaptis tapi kakaknya jadi masuk Islam. Iya, Lo gimana? tapi itu tadi kan tangannya biar gimana ya? Itu tadi biar ada yang bantuin cari uang untuk nyuklain Ya. adik-adik ini. Ya, karena ketidaktahuan satu, ekonomi juga ya dipahami lah ke situ itu. Tapi setidaknya gini loh Kak, Kanisa ini belajar lagi kenal Tuhan Yesus gitu. Betul. Itu penting banget. Kalau masalah nanti suamimu itu nantilah. Tapi kakak dulu. Sebenarnya kakak dulu selamatkan diri kakak. Dari kakak baru nanti keselamatan itu kepada keluarga kakak yang lain gitu. Ya. Tapi mungkin kakak ini posisinya juga susah. Sulit, pasti sulit. Saya mengerti pasti. Tapi gini, kalau dia bertekun berserah kepada Tuhan, punya hati yang tulus, pasti dikasih jalan kok. Pasti. Pasti. Jangan takut. Ketulusan itu paling penting. Kalau mau tulus kembali rindu, mau datang rindu kembali sama Tuhan. Suami sih udah mulai ini. Ibaratnya malam-malam gitu kan saya tidur saya bawakan suami kayaknya agak-agak kalau dulu kan lagu-lagu rohani saya denger-dengerin dia agak ini gitu kan. Jadi sekarang kalau mau tidur bawa-bawa dengar-dengar TikTok tentang rohani dia diam aja gitu sampai ketiduran, itu aja obat tidur saya. Dengar-dengar gitu sampai tidur baru ya gitu. Tapi nggak komplain sih, nggak ada komplain dia. Udah kakak aja dulu belajar, kenal dulu Tuhan Yesus, nanti kakak akan tahu gitu. Karena sebenarnya kita hidup ini bukan hanya tentang di dunia ini aja sih kak. Setelah kita mati nanti, itu kalau kataku yang harus kita pikirkan jangka panjangnya kak. Betul. Kalau di dunia ini berapa tahun sih kak kita hidup? Paling 70 udah paling mentok gitu. Setelah itu kemana kita? Nah itu dia. Di dalam Yesus ada kepastian. Semua orang itu takut mati kak. Saya percaya itu. Makanya kakak kan miskin pun karena takut nggak bisa makan kan? Iya. Nah itu memang semuanya gitu. Karena takut matilah. Makanya kita mencari Tuhan. Coba pikirkan lagi lah. Memang nyawa itu nggak bisa kak dibeli pakai uang kak. Mau seberapa kaya pun coba lihat. Orang yang kaya sekalipun kak di dunia ini bisa nggak dia menghindari kematian? Gak bisa. Paling memperlambat iya. Mungkin sakit disembuhkan dengan berbagai macam teknologi dengan uangnya gitu. Tapi nggak akan bisa dihindari kematian itu. Diperlambat bisa. Nah itu kenapa? Karena semua manusia ini pengennya nggak mati, pengennya nggak susah. Cuman ya karena itulah keberdosaan yang sudah kita terima dampaknya dari Adam dan Hawa. Ya kita harus nerima itu. Tapi kan kita nggak perlu khawatir kata Tuhan Yesus. Sekalipun kamu mati ya kamu akan tetap hidup kata Tuhan Yesus. Jadi kita buat apalah jual iman kita gara-gara takut mati, takut nggak makan. Tuhan Yesus itu akan mengembalikan kehidupan kita lagi gitu.
Cuman yang kayak gini memang berat Kak. Kalau ngomong tuh memang gampang, serius. Aku juga ngerasa berat banget. Iya, berat. Apalagi keluarga suami baik semua gitu kan, dengan agamanya pun kuat-kuat semua, tapi alhamdulillah kuatnya nggak fanatik gitu. Mereka tuh menghargai Yesus itu nabi, memang nabi, nggak Allah gitu kan, nabi. Tapi mereka menghargai dan nggak mau menghina, karena di penghakiman terakhir pasti dia nanti gitu. Jadi mereka sama yang dibilang Yesus itu nabi menghargai kali memang. Di agama suami kan LDII, jadi Islamnya gitu. Kalau ada orang luar Islam biasa nih bilang, tetap juga kami katanya kayak tersesat gitu. Tapi itu sih kalau kakak belajar tahu tentang Yesus ya, Yesus tuh bukan hanya nabi. Kalau kakak seandainya tahu. Ya, itulah tak bilang Kak, pahamnya tuh baru sekarang gitu. Tapi udah paham sekarang ya? Cuk, gua turun dulu ya, Cuk. Alhamdulillah udah paham. Udah paham kali Kak. Iya, nggak ada keselamatan gitu. Jadi kita percaya Tuhan mereka pun, ya Tuhan mereka aja nggak bisa nyelamatin nabinya gitu loh. Terus apa yang kita harapin coba? Cuman ya itu, manusia ini pasti bermasalah dengan pilihannya. Mau pilih Tuhan atau pilih di dunia ini, itu rata-rata itu. Itu yang akan menjadi cobaan bagi setiap kita. Sebenarnya Tuhan memang mau melihat itu sih Kak. Melihat sampai mana kamu setia sama Tuhan. Nah itu. Inilah bimbangnya Kak. Milih kayak mana. Keluarga si abang pun sayang sama nggak tahu, buat agama nggak ngerti kayak mana. Salah bantu doa lah Kak. Iya pasti. Cuman itu kakak saran aku tuh belajar iman Islam juga bener-bener, belajar iman Kristen juga bener-bener. Nanti kakak bisa tahu perbedaannya. Tapi kalau sering nonton live saya, harusnya kakak udah tahu dong bagaimana ajaran mereka. Iya. Kurang lebih tahu kan? Iya. Betul. Bahkan keselamatan itu pun nggak ada di sana Kak. Itulah. Cuman ya kita memang harus ngelihat dunia ini lagi, karena kita memang dengan euforia sesaat ya kita bilang, oh kita percaya Kristus gitu. Pas ngelihat di dunia gitu, pas pada kenyataannya di lapangan, itu kan yang jadi ini kita, pertimbangan kita. Jadi memang kalau ikut Kristus itu Kak, percaya Tuhan Yesus itu memang gak mudah Kak. Kalau ikut Yesus mudah, semua orang udah masuk Kristen Kak, ya kan? Gitu. Cuman ya itulah kakak belajarlah tentang nabi mereka kayak apa, iman mereka itu kayak apa. Kita udah sama-sama tahu kan, udah dikuliti banget kan di TikTok kan. Iya. Sampai mereka itu yang nge-ban saya berkali-kali kan, karena saking takutnya itu kebongkar. Tapi itu tadilah Kak, jangan ada kayak saya lagi gitu. Ibaratnya kayak anak adik lah kemarin datang ke rumah udah kelas 2 SMP. Saya tanya lagi tentang Tritunggal, nggak ngerti juga gitu. Maksudnya gini Kak, maunya ada pembahasan tentang Tritunggal maunya Kak, supaya lebih paham. Kadang Kristen-Kristen ini pun ada yang paham, ada yang enggak juga sebagiannya kan Kak. Betul, banyak yang masih belum paham. Betul. Itu nggak bisa kita pungkiri. Iya, guru-guru sekolah minggu maunya itu dulu yang dibahas tentang Tritunggal. Itu akarnya semuanya sebenarnya Kak. Ya. Tentang Tritunggal ini biar cepat paham gitu, jadi ngerti gitu, nggak ini. Tengoklah yang mualaf-mualaf itu kan tentang Tritunggal ya, itu yang buat salah satunya DPG kan Kak. Iya, nggak ngerti tahu. kan. Dikira Tuhan kita 3. Nah, iya itu tadi. Padahal sebenarnya tolok ukurnya untuk mengimani Tuhan itu bukan masalah karena satunya gitu. Karena semua agama juga Tuhannya itu satu loh. Tapi yang benar-benar bisa jadi harapan kita untuk menyelamatkan kita ketika mati, itu sih sebenarnya poinnya Kak. Poinnya itu. Karena memang cuma ada di dalam Yesus ada kebangkitan, ada keselamatan. Kalau di iman orang lain tuh nggak ada. Kebangkitan itu cuma hayalan. Terus
nunggu entar, baru janji-janji kosong. Ya semoga lah kakak juga ini sering lihat live, banyak live itu kakak jadi mengerti, atau dengan kakak mengerti kakak bisa ajarkan ke adik-adik kakak gitu. Dan Iya, semakin iya, Kak. mencintai Tuhan lah. Karena Tuhan Yesus tuh nggak mandang agama kakak sih sebenarnya. Apapun agama Iya, di KTP tuh nggak ngaruh. itu enaknya. Dia kan nggak memandang agama gitu. Itu aja lah Kak permintaannya Kak. Ibaratnya itu kakak live kalian sekali-sekali dibuat tentang Tritunggal Kak, biar Sering, paham-paham juga. sering kak, aku tuh sering banget. Sering banget. Jadi kalau ada yang ini ya, terutama penonton gue nih ya, ada 900 orang lebih. Kalau di roomku itu udah pasti Tritunggal, karena pertanyaan mereka itu pasti itu. Tuhanmu 3, Tuhanmu berapa gitu. Itu selalu saya jawab. Kalau yang sering nonton saya tuh Iya. hampir tiap hari sih ngebahas Tritunggal. Gitu. Biar nggak nambah-nambah lagi kayak saya ini yang tersesat udah. Janganlah, kakak juga nanti bisa diselamatkan kok. Aku percaya kok. Kakak itu punya hati itu. Iya. Amin. Itu dulu lah ya Kak ya. Ya. Semangat ya kak ya. Tuhan berkati kak. Ya. Doain terus kak, saudaranya, keluarganya itu semakin dikuatkan. Iya Kak ya. Kita belajarlah dari perilaku Tuhan Yesus. Dia teladan kita. Oke Kak E. Ya. Dah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gak apa-apa ya teman-teman ya. Memang banyak kok. Kita nggak bisa nyalakan ketidaktahuan orang itu. Nah kakak tadi tuh juga dalam ketidaktahuan, dalam ketidakmengertian sesuatu. Gitu. Kita nggak perlu harus keras juga. Tapi kita tunjukkanlah ajaran itu yang seperti apa. Kita naikin lagi ya yang lain ya. Kan jangan lupa tap-tap ya teman-teman ya. Tadi kenapa ya dataku? Nih tadi ada yang minta naik nih. Saya Pudin. Halo, saya Pudin. Selamat malam. Saya. Halo. Saya Pudin. Mikum. Astaga. Kagak ngedenger dia, kayaknya tidur. Turu. Kita cari yang lain ya. Kita naikin. Halo Kak Agatha. Halo Babi Sopi. Aku Kristen Kak. Semangat Kak. Tap-tap lah kau. Udah tap sampai pegal jempolku ini. Kalau belum cantengan nggak boleh berhenti. Harus sampai cantengan ya. Nggak boleh kalau nggak cantengan. Tuh syarat di room saya. Kalau nggak nanti kita kena ban. Gitu. Ini kita naikin lagi ya. Semoga yang naik ini yang waras-waras gitu ya. Wani Piro katanya berarti. Halo, yes. Malam. Selamat malam. Islam Kristen bang. Islam. Malam. Islam Kristen bang. Ada yang mau ditanya bang? Islam Kristen bang. Double ya. Ada yang mau ditanya bang? Islam. Islam Kristen bang. Double ya. Ada yang mau ditanya bang? Islam Kristen bang. Double ya. Islam. Coba nanti naik lagi ya. Tadi double soalnya. Naik lagi aja bro.
Aduh. Kirim permintaan lagi aja Pak Yes. Ya aku turunin dulu soalnya ini. Teman-teman jangan lupa ya cek postinganku, story aku. Nanti kita itu ada katekisasi by Zoom, ada linknya juga itu di story aku ya. Nanti kalian boleh lihat ya. Yang mau ikut itu ada di situ passwordnya sama linknya. Itu ya. Na 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 na. Siapa lagi nih yang mau naik nih? Maman Roy. Oke. Shalom. Shalom Kak Agatha. Kena band aku tadi Pak Prof. Is. Shalom, Kak Agatha. Saya Katolik Kak. 1 minggu loh Pak Prof. Ih parah kali memang TikTok ini. Itu karena aku nggak jadi narsum itu. Iya, makanya Pak Prof nih jadi narsum. Baru berapa menit tadi ya? Langsung duar gara-gara ada orang Madura murtad. Ngamuk lah ini yang di bawah nih, ada gila-gilanya semua. Coba giliran tadi kakak yang mualaf, nggak kena kan? Aneh ya? Ada yang mualaf tadi? Ada. Berarti room ini memang sangat berbuah sekali ya. Jangankan murtad ya, mualaf juga ada ya. Tapi yang mualaf ini tuh dia sebenarnya karena kesusahan ekonomi Pak Prof. Karena ketidaktahuan, kesusahan ekonomi, sebenarnya dia juga berharap jangan kayak dia gitu. Tuh, sebenarnya dia pengen balik tapi nengok begitu buka pintu rumah, toeng, dunia yang harus dihadapi berat gitu. Oh iya, udah. Sayang. Apalah pilihan hidupnya. Ini ada Kak Lisma nih. Silakan. Wali Kota Surabaya kayaknya nih. Itu Bu Risma. Iya, itu Risma aja Kak Risma. Oh ini Lisma. Itu ibu yang suka ngamuk-ngamuk kan? Ini gak suka ngamuk loh Pak Prof. Suka senyum nih kayaknya Kak Lisma ini. Iya, suka senyum. Iya. Salam kenal ya buat Kak Agatha, Pak Prof. Saya sering lihat-lihat di bawah gitu. Jadi semoga semakin semangat lah membuat Amawa. Sakinah mawaddah warahmah. semakin semangat untuk penginjilannya gitu. Gini Kak, kakak kan orang dari Seberang. Jadi kan saya kan sering dengar-dengar gitu kan, kalau kitab yang saya boleh bertanya tentang yang kakak dulu? Enggak Kak, nanti kena banned lagi Kak. Kena banned ya? Ngamuk nanti mereka. Gini, kan ada beberapa kitab yang harus ada dipercaya oleh yang RT 6, yaitu Taurat, Zabur, dan Injil. Nah, saya cuma mau nanya, Injil yang dimaksudnya itu Injil yang kita atau ada Injil yang lain ya Kak ya? Prof. Ditanya Kak Agatha kok. Iya nggak apa-apa Pak Prof juga bisa Jawab lah. Wah kalau ngejawab sebenarnya bukan Injil kita Kak. Karena itu gitu namanya ya? Injil Isa gitu. Sementara Injil kita ini kan Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Nggak ada Injil Isa gitu loh. Oh gitu. Berarti Jadi Injil kita itu nggak pernah menceritakan tentang Isa yang diserupakan, nggak pernah. Jadi kalau mau dibilang nggak mirip, ya enggak sama sekali, jauh panggang dari api. oh jauh ya. Ya Injil itu bahasa Yunani Kak, Evangelion. Tapi kalau di tetangga sebelah, mereka kalau kita tanya Injil itu bahasa apa, mereka juga bingung. Karena Injil itu nggak ada artinya. Kalau di kita kan ada kabar baik. Iya betul. Nah, kalau di mereka nggak tahu artinya apa. Iya Gitu. soalnya kan kalau nggak salah aku pernah dengar dari Don Ditan ya yang pernah bilang seperti itu, ada Injil, ada Zabur dan Injil gitu ya. Tapi Injilnya itu yang mana gitu.
Yang ada ya kitab kita yang mereka ini kan, yang mereka comot-comot kan. Iya, karena mereka nggak tahu aslinya yang mana. Nah, Tapi begitu. mereka tolak kitab kita. Sementara yang ada yang asli sampai sekarang ya cuma kitab kita Betul. yang terjaga. Itu. Taurat itu juga entah mereka dapat dari mana istilah Taurat ya. Makanya Karena saya di, Taurat di itu kan perjanjian ya kita mana? yang punya ya, maksudnya itu ajaran kekristenan ya Bang ya. Iya. Taurat itu kita sering terkecoh. Di perjanjian lama itu nggak ada kata Taurat sebetulnya. Di dalam perjanjian lama yang dipakai sama orang Kristen yang lebih tua daripada kitabnya orang-orang Yahudi yang sekarang, kitab Septuaginta itu nggak ada kata Taurat, adanya nomos atau nomo. Di perjanjian baru juga Tuhan Yesus setiap kali menyebut Taurat itu yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia Taurat itu juga nggak ada kata Torah tapi nomo. Nah, orang-orang Yahudi mulai di abad ke-7 mereka baru nyebut namanya itu Torah. Nah, jadi orang-orang Islam dapat kata itu pasti dari orang-orang Yahudi yang baru, bukan Yahudi yang lama. Gitu. Kata Zabur juga itu kalau ditanya ke Islam mereka nggak tahu Zabur itu artinya apa. Padahal Zabur itu adalah kitab Mazmur. Mazmur itu bahasa Ibraninya Mizmor. Kalau bahasa Yunaninya Psalm. Bahasa Inggrisnya sama itu, Psalms. Nah, Zabur itu ditulis Mizmor. Mizmor atau Itu Tehillim. Psalm itu apa bahasa? Yunani. Psalms itu itu bahasa Yunani. Di bahasa Inggrisnya juga jadi Psalms. Nah, Mizmor itu atau orang Yahudi sekarang nyebutnya Tehillim itu ditulis dalam dedaunan dulu, dedaunan. Nah, daunannya itu namanya Zabur dalam bahasa Ethiopia. Nah, orang Islam nggak tahu kitab Mazmur itu aslinya namanya Mazmur atau Psalms. Tapi mereka taunya bahan baku nulis kitabnya itu gitu loh. Ya, misalnya kita punya buku, tapi bukunya cetakannya Sinar Dunia. Bukunya itu padahal isinya buku agenda. Nah, mestinya kan nama kitabnya itu agenda, tapi mereka nyebutnya Sinar Dunia. Gitu loh. Nah, orang-orang Yahudi sebagian Itu kayak juga merek itu ya Pak, merek itu buku tulis Sidu, Sinar Dunia. iya itu yang dia sebut. Dia iya. sebut itu bukan buku apanya, tapi cetakannya atau terbitannya dari apa? Dari daun-daun palem itu namanya Zabur. Nah, jejaknya masih ada soalnya orang-orang Ethiopia sama orang-orang Ibrani itu kadang menyebut Mazmur itu dengan Sipur. Sippur. Gitu. Orang Islam ini memang nggak ada rujukan sih. Kosong semua. Ini cuma modal Quran, Qurannya menyempurnakan alasannya ya. Padahal yang disempurnakan tuh agamanya, bukan Al-Qurannya. Karena Al-Quran mengatakan, hari ini kusempurnakan agamamu, bukan kusempurnakan kitabmu. Gitu. Berarti Zaburnya itu nggak ada ya Bang? Nggak ada, tanyain aja sama dia. Tanyain aja sama dia, Zabur tuh isinya apa? Mereka juga nggak tahu. Bahkan paling konyol ya, duluan mana Zabur sama Taurat? Mereka kan bilang duluan Zabur, duluan Mazmur. Gitu. Itulah bukti bahwa mereka ini bukan hanya umatnya yang IQ jongkok, tapi sepertinya sesembahannya juga IQ jongkok. Gitu. Berarti istilah Taurat itu memang mereka ambil ya. Iya, Taurat mereka ambil. Kata di siang aku setuju banget tuh, itu pemahaman baru juga buat aku ya. Orang Yahudi ngambil kitab perjanjian lama, pasti ngambil dari orang Kristen, bukan dari orang Yahudi. Orang Islam ngambil perjanjian lama bukan dari orang Yahudi, tapi pasti dari orang Kristen. Iya. Gitu ya. Karena orang Yahudinya sendiri kitabnya abad 1 sampai abad ke-7 tuh nggak ada, Kak. Maaf, salah pencet. Salah pencet, aduh. Iya. Kitabnya nggak ada. Kalau kita bahas kritik teks, orang Kristen masih bisa. Kodeks A, kodeks B, kodeks C. Orang Yahudi coba tanya, abad 1 mereka pakai kitab apa? Bingung. Nggak ada. Paling keluar izin sholat.
Seperti Ini ada kak apa ini? Roti. Kakak namanya agak lain kak. Roti kak. Halo kak Roti. Roti. Sari roti. Ini foto siapa ya ini? Oh Agatha ada di situ sih. Agatha memang mirip Gal Gadot kak. Udah kak nggak usah kak. Ini fotonya. Memang banyak banget ya yang bilang, tak, lu itu Gal Gadot ya, versi Ciamis ya. Iya bang, mau gimana, mirip. Gal Gadot. Ya kalau itu Gal Gadot, kalau gue gagal ngedot emang, astaga. Ya Gal Gadot versi Ciamis lah ya. Maklumin gitu. Cie. Ya mau gimana lagi ya. Rahang gue terlalu Yahudi guys. Gitu. Gimana Kak Roti? Aduh aku nggak enak kali lo di spill gini muka asliku. Aduh ya Tuhan. Nanti makin banyak lah yang jatuh cinta. Gimana nih Pak Prop? Itu. Gitu sih teman-teman ya. Jadi kalau mau dibilang ya, kami Cemburu nanti Ayang Sleepy. Hah? Ayang Sleepy nanti cemburu. Makin banyak yang jatuh cinta. Bukan. Dia Tadi udah nggak- ada Pak Rizal soalnya. Hah? Pak Rizal siapa lagi tuh? Yang tadi siang itu. Astaga Tuhan. Adalah yang setiap buka DM, Agatha menikahlah denganku. Ih gila kau. Tapi itu ya teman-teman ya. Kalau dibilang ya, mereka menyempurnakan kitab sebelumnya itu benar-benar bullshit ya. Lagi-lagi saya katakan, tanpa Kristen mereka itu tidak tahu apa-apa. Tanpa Alkitab yang dikanonkan oleh gereja, mereka itu nggak kenal Musa, cuy. Serius. Dari mana? Dari mana mereka kenal Musa? Dari mana mereka kenal Isa? Paulus, semua penyebabnya itu Paulus, seriusan. Silakan, Bro. Kalau Rasul Paulus nggak nulis surat, pasti Rasul yang lain dulu nggak nulis Injil. Mustahil. Kalau orang Kristen nggak mengkanonkan Alkitab, terus orang Islam tahu dari mana? Orang Yahudi aja nggak punya kitab tuh udah sampai berapa abad tuh? Iya, 10 abad, 1 milenium mereka nggak punya ini. Nggak punya Nggak punya data, nggak pegang data. Bukan nggak pegang data lagi, imannya terombang-ambing. Entah cemana ibadahnya. Sampai detik ini ya Pak Prop ya. Kalau mereka dikatakan adalah pemilik Taurat dan kita nyontek di kitab mereka, mereka aja nggak bisa ibadah. Nggak bisa Mana? ibadah. Bener. Tahu dari mana mereka itu kurban ayam? Siapa yang ngajarin kurban ayam? Diputer-puter. Koplak kan? Itulah. Cuman ya kalau dikasih tahu, makanya dibilang orang Kristen tuh ayolah pede, tau gak? Injil, Taurat ya, Mazmur itu semua orang Kristen yang kanon. Tanpa orang Kristen, tanpa gereja, nggak ada apa-apa semuanya itu. Aduh. Jadi gimana ini Pak Prop? Misi kita selanjutnya membuka logika mereka. Ya biar terbuka logikanya nanti kita ganti nama akun pakai logika. Oh iya benar. Kayak Bang Elo itu ganti-ganti terus namanya. Atau John Kay lagi dia bilang, Sam Samun bikin Pak Prop namamu. Soalnya udah mirip katanya botak-botaknya gitu kan. Atau Christian Prince, entah apalah Christian Prince Jadi nanti Mojokerto. Christian Prince di Indonesia ada 3 ya. Ya lu bilang lah Christian Prince Surabaya. Gitu. Aduh emang orang Indonesia nih. Suka Parah. kali KW-KW emang. Malu-maluin emang. Udah gak ngerti bahasa Arab lagi ya kan. Mending kayak Pak Prop ini. LC. Malu-maluin emang. Lagi Gak cemas. ngerti bahasa Arab lagi ya kan. Mending kayak Pak Prop ini. Ini kenapa sih? Gak tahu ini Samifal. Lagi cemas. Ngerti bahasa Arab lagi ya kan. Mending kayak Pak. Kalian tuh kalau ini jangan di sini lah. Double-double nggak jelas.
Kak Roti, halo Kak Roti. Sari roti. Kita taruh di bawah dulu ya Kak ya. Ya. Ini ada Putra Bangsa. Loh, mana dia? Putra Siregar merakyat. Kak Lisma ini pasti marganya borunya Manurung nih. Kalau Monroe. Betul. Oh, bukan Marilyn Monroe. Adiknya, tapi adik dari jauh. Ketiup angin gak tuh sesinya? Angin tuh. Harusnya bibir merah ya, pakai tai lalat. Iya. Nah, ini ada siapa ini? Kita naikkan dulu ya. Penting jangan sampai mualaf lah Kak ya. Shalom. Shalom. Ya, makasih. Itu duduk di mana Bu? Foto profilnya? Oh, di Pulau Semau. Apa itu? Semau di mana? Semau gue katanya. Di dekat Pulau Timur. Mana lagi tuh nggak tahu. Teman-teman jangan lupa ya, nanti cek story kita ya, story Pak Prop dengan story saya yang Agatha tadi kena Bennett. Agatha 6 itu ada katekisasi nanti jam 7 malam. Setengah jam lagi. Ada linknya ya, nanti kalian boleh bergabung di situ. Yang mau tahu iman kekristenan dari zaman purba itu seperti apa boleh bergabung ya. Katekisasinya gratis, tidak dipungut biaya. Kalian mau dari denom apapun, Juma boleh, Ripa boleh belajar di situ. Tapi jangan coba-coba debat, jangan ngerusuh ya. Norak gitu ya kan. Muslim boleh. Dari agama apa aja boleh. Betul nggak Pak Prof? Betul. Nah, itu. Ayo silakan Kak Sami, ada yang mau ditanya, atau Kak Lisma ada lagi yang mau ditanya biar kita gantian yang lain. Jam 7 teman-teman. Ini aku mau nanya, kakak kan dari seberang, terus udah masuk Kristen, terus kakak itu sekarang aku lihat makin pintar, bahkan lebih daripada kita yang aku lah pribadi gitu, dari akunya yang lahirnya udah ini, tapi kakaknya lebih, aku lihat lebih menguasai gitu, Lebih menyala gitu kan. lebih Menyala kakakku. kakakku gitu. Jadi apa ya? Itu gimana kakak? Apa kakak belajar? Kuncinya belajar sama Pak Prof ini. Mendengarkan. Jangan banyak tanya, mendengarkan selama 2 tahun. Saya mendengarkan selama 2 tahun. Catat apa yang mau orang diskusikan, catat pertanyaannya, catat jawabannya, mendengarkan aja. Jangan nanya dulu, dengerin aja. Nah itu. Tapi ingat ya, harus sumbernya itu dari satu keimanan gitu. Jangan campur sari gitu. Karena saya dulu juga saking mendengarkannya semua saya gabung-gabung, akhirnya gila kan. Dan ternyata saya dapat pandangan ya harus mendengarkan satu gitu. Carilah iman kekristenan yang paling tua, yang tidak mengalami perubahan, itu aja kuncinya. Oh gitu ya. Tuh. Jadi setiap perdebatan tuh nggak usah komen-komen apapun. Pokoknya catat apa pertanyaan, apa jawabannya. Terus di cross check di Alkitab. Gitu. Itu. Seperti itu. Mendengarkan itu baik, karena iman timbul dari apa Pak Prof? Pendengaran. Nah, ini gitu. Jadi memang Alkitab ini keren banget ya Pak Prof ya. Iman timbul dari si pambege. Hah? Apalagi? Pambegal. Begitu lagi. Ya siap. Kalisma juga ya nanti belajar. Sebenarnya kita ini lagi sedang sama-sama belajar. Kalau saya ini mah baru kulit-kulitnya Pak Prof ini nggak usah lagi ditanya lah. Memang Kaget maun. Ya, mungkin ada yang lain ngantri. Terima kasih buat kakak Agatha dan Pak Prof. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. 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 Sama-sama Kak Lisma.